harus tanggung jawab. Keluar! Keluar lu, bidan palsu! Keluar lu! Penipu lu! Lu udah nuker anak gua sama mayat lu! Udah, bergerak aja pintunya! Ayo kita bergerak aja! Tahan dulu! Bidan Ningsih mana? Hah? Tadi dia keluar lewat pintu belakang. Emang ada apa nih ya? Gimana nih? Kembali ketahuan lagi. Ibu mendingan sekarang pulang aja. Bu Ningsih itu cuma bidan palsu, Bu. Apa? Ntar, begitu ibu lahiran, bayinya ditukar sama bayi yang udah mati. Kayak bayi istri saya. Coba kamu cari dulu itu. Mana dia? Mana tuh bidan? Wah, pasti dia lari ke gudang nih. Mas, Mbak, saya lihat tadi dia dalam pagar. Sudah, Pak. Ayo kejar, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah ya Rabbi. Kumpul pada ngeliatin. Gini Pak, istri saya habis ngelahirin di klinik Bu Bidan. Tapi bayinya ditukar sama bayi yang udah mati sama Bidan Ningsih. Bener-bener jahat tuh Bidan. Syukurin dia nyemplung ke sumur. Ya Allah. Mas, tolong cari tangga sama tali. Tarik langsung sekarang ya Mas ya. Mas, untuk bicara soal bayi itu, nanti kita bicarakan nanti aja ya. Baik Pak, baik. Saya mau coba cari bantuan dulu. Mas, tolong Mas ya. Iya. Tolong Mas, cari Mas. Bu Halimah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Halimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, Kita kenapa rame-rame gini Pak? ada Ningsih kenapa Pak? Pak, Ningsih kenapa? Bu, tenang dulu, sebentar dulu Bu. Kenapa? Kita temuin Ningsih kecebur di sumur dan di dalam. Pak Ahmad, kenapa mata anak saya Pak? Soal itu saya juga kurang tahu, Bu. Karena waktu kita temuin, sudah seperti itu keadaannya. Bahkan kata Jimmy, di situ juga ditemuin mayat bayi-bayi. Iya, itu sudah bau banget, Bu. Ya Allah, jangan-jangan nasib Ningsih kayak gini karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ningsih, ijazah apa nih?
ijazah palsu ini kan? Bukan, Pak. Itu ijazah asli. Udahlah Ningsih, kamu nggak usah menyangkal. Saya sudah tahu semuanya. Kamu melamar pekerjaan di rumah sakit ini sudah menggunakan ijazah palsu kan? Dan saya sudah mendapatkan keterangan resmi dari sekolah kebidanan yang kamu palsukan ijazah tersebut. Jadi sekarang saya mau tanya, kamu dapatkan dari mana ijazah ini? Baiklah, kalau kamu tidak mau menjawab, kamu akan saya laporkan ke polisi. Biar mereka akan menanyakan kamu sendiri. Dok, tolong dok. Jangan laporin saya ke polisi. Ini ijazahnya saya beli. Tapi saya pengen banget jadi bidan. Tapi nggak kesampean, dok. Astagfirullahaladzim, Ningsih. Apa yang kamu lakukan ini benar-benar keterlaluan. Memalsukan ijazah itu, ini kamu melanggar hukum. Dan kamu bisa dimasukin ke penjara. Kamu mau itu? Dok, tolong dok, saya nggak mau masuk penjara. Jangan laporin saya ke polisi ya, dok. Saya ini punya ibu yang udah tua, dok. Kalau misalkan saya di penjara, ibu saya siapa yang ngerawat? Ibu saya nggak punya siapa-siapa lagi, dok, selain saya. Baiklah, kamu saya maafin. Ini atas dasar kemanusiaan, saya tidak akan laporkan kamu ke polisi. Tapi mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi bekerja di tempat ini. Kamu silakan mencari tempat kerja yang lain. Dan jangan lagi kamu mencari pekerjaan yang sejenis ini. Apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Ini sangat membahayakan nyawa setiap orang, Ningsih. Kamu ngerti itu? Kamu kenapa nangis, Nak? Semua tuh gara-gara ibu. Gara-gara ibu? Memangnya ibu ini kenapa? Ibu tuh nggak mampu nyekolahin aku sampai tamat. Sampai akhirnya aku harus pakai ijazah palsu. Dan sekarang aku jadi dipecat gara-gara itu. Ya Allah, kamu dipecat. Kan ibu sudah bilang kamu jangan nekat menggunakan ijazah palsu itu. Bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu pasti akan ketahuan. Tapi itu semua tuh bukan salah aku. Tapi salah ibu. Aku tuh nyesel tau gak dilahirkan jadi orang miskin kayak gini. Ningsih, kalau ibu boleh kasih saran, kamu sebaiknya cari kerjaan lain aja. Ibu akan bilang sama kakak sepupu kamu supaya kamu bisa kerja di pabrik. Kerja di pabrik? Aku ini habis jadi bidan di rumah sakit. Terus sekarang aku harus kerja di pabrik. Apa kata orang nanti? Aku memang gak berguna. Nyesel punya orang tua miskin. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu seperti ini, Nak? Istighfar. Istighfar? Iya, aku istighfar. Tapi kamu harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi. Ibu nyuruh aku bersyukur. Bersyukur, ibu bilang. Aku tuh baru aja hancurin hidup aku. Hidup aku tuh hancur, Bu. Hancur. Iya, Nak. Ibu ngerti. Kamu pasti kecewa dengan kejadian ini. Tapi setidaknya kamu tidak dilaporkan ke polisi dan tidak dipenjara, Nak. Aku gak butuh ceramah ibu.